Oke, kita coba. Oke, jadi ini sudah berhasil bahwa Anda berada di controller index, jadi sesuai pada fungsi konstruktornya. Nah, berikutnya kita setelah kita dapatkan file controllernya, kita pilihkan action yang sesuai dengan input dari user. Nah, di sini kita lakukan secara default dulu ya di action index. Jadi action adalah fungsi yang ada di kelasnya, gitu ya. Jadi kita akan mengakses fungsi yang ada di kelas controllernya dengan cara kita mengecek terlebih dahulu apakah user memasukkan controller. Jadi jangan-jangan user hanya melakukan seperti ini ya, R sama dengan index tanpa memberikan actionnya. Maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu if iset URL ke 1. Ya, URL ke 1 kita sudah tahu ya tadi bahwa URL ke 1 ini adalah actionnya. Jadi misalkan seperti ini ya, index di sini adalah actionnya adalah index ya, URL ke 1. Kenapa tidak ada URL ke 0? Karena URL ke 0 sudah kita unset di sini ya. URL ke 0 kita sudah unset, sehingga yang tersisa adalah 1 sampai 4. Oke, jika ada, maka kita cek lagi apakah metodenya eksis. Ya, metode eksis ini parameter yang pertama adalah objeknya. Nah, kita sudah dapatkan objeknya di variabel controller. Kemudian metode name-nya kita isikan URL ke 1. Ini ya, if. Jadi apabila metode eksis, maka kita isikan di variabel action. Seperti ini. Kemudian sama juga kita harus unset. Jadi kita ingin setelah kita gunakan URL ke 1 ini, kita hapus dari array URL, sehingga nanti kita hanya menyisakan parameternya saja. Seperti ini ya. Nah, kita coba. Sehingga kita apabila kita mengakses index kemudian home seperti ini, nah ini tetap index. Kenapa? Karena tidak ditemukan, tidak eksis di objek controllernya, ini yaitu index. Nah, sekarang kita coba dulu membuat sebuah function. Kita coba membuat controller home di sini ya. Dan kita echo Anda berada pada, Anda memanggil action home. Seperti ini ya. Kita berikan karakter new line untuk supaya ada baris baru ya. Kita coba. Nah, di sini ya. Nah, pada controller index, kemudian ini sudah berubah menjadi home. Apakah sudah kita panggil? Belum. Nanti dulu kita panggil ya. Tapi kita sudah ketemu function home ada di sini ya. Dan apabila kita mengakses action yang tidak tersedia, tes gitu ya, maka akan dikembalikan ke function index, sehingga kita harus membuat function defaultnya index. Ini ya. Jadi kita sudah punya function index di controller index, sehingga nanti apabila tidak ditemukan actionnya, maka akan default ke function index. Oke, sampai di sini kita sudah memetakan controller dan action yang dikirimkan oleh
user, dan kita hanya menyisakan parameter dari URL, yaitu 1, 2, 3. Berikutnya kita harus meletakkan sisa parameter ini jika ada, gitu ya. Jadi kita harus cek dulu jika ada. If not empty URL, maka kita isikan di this param. Jadi kalau ada sisanya kita isikan di params di sini ya. Nah, oke, kita sudah memparsing URL dan kita sudah memetakan ke controller dan action yang dituju, gitu ya. Berikutnya kita tinggal memanggil atau menjalankan controller dan action yang sudah kita arahkan, gitu ya, dengan fungsi PHP yaitu call user function array. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil metode di dalam sebuah objek beserta dengan parameternya. Jadi kita isikan sebuah array this controller this actionnya, kemudian parameter keduanya adalah params yang berbentuk array. Nah, sampai di sini kita harapannya sudah bisa memanggil function yang ada di kelas controllernya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita coba ya, di indeks 1, 2, 3 kita coba. Oke, Anda berada pada controller index dan Anda memanggil action index. Nah, berarti kita sudah masuk di controller index dan di function index. Oke. Sampai di sini kita sudah memanggil function default. Jadi kita coba dulu controller index, action index. Nah, di sini kita sudah berhasil. Anda berada pada controller index dan Anda memanggil action index. Bagaimana apabila index home? Anda berada pada control index dan Anda memanggil action home. Bagaimana dengan apabila kita mengakses controller home, kemudian kita mengakses action index? Nah, ini akan tetap dikembalikan ke index dan action index. Kenapa? Karena controller home tidak ada di sini ya. Nah, ini sekarang coba kita buat file, new file home.php, kemudian kita buat kelas isinya kita coba kopikan saja dari sini ya. Nah, isinya kita coba kopikan saja dari index, tinggal kita ganti isinya ya, home action index. Sekarang kita coba. Anda berada pada controller home dan Anda memanggil action index. Kemudian apabila kita mengakses action home, maka Anda berada pada controller home dan Anda memanggil action home. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke. Berarti ini sudah sampai sini sudah berfungsi, tinggal bagaimana sekarang parameternya. Nah, untuk menguji parameternya kita coba lakukan di function home di controller home ya. Kita bisa menangkapnya dengan menggunakan input parameter dari function home. Kita tinggal tambahkan variabel input sesuai dengan jumlah input yang kita harapkan. Misalkan data 1, misalkan kita perlu ada 2 input gitu ya, 2 data input, berarti kita tinggal tambahkan data 1 dan data 2. Oke, berikutnya kita
dengan kita tambahkan sini ya, data 1, data gini ya, data 2 ini ya. Oke, kita tangkap dengan seperti ini, sehingga pada saat kita menambahkan variabel di URL 1, 2 seperti ini ya, nah kita sudah bisa tangkap seperti ini. Oke, Anda berada pada controller home dan Anda memanggil action home dengan data 1 dengan 1 dan data 2 2. Misalkan sini saya ganti parameternya wd filcom gini ya. Nah, di sini akan ditangkap dengan data 1 adalah wd dan data 2 filcom. Nah, routing yang dilakukan pada aplikasi MVC, dan kita sudah berhasil membuat bootstrap untuk mengarahkan controller dan action yang diperlukan oleh user.